Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasyimatul Ariyanti, NIM 858177815 dari Prodi PGSDBI UPBCC UT Surabaya, Pokja Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan kegiatan praktikum IPA tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Tujuan percobaan pada praktikum ini adalah 1. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang merah atau kacang hijau. 2. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah atau Drosophila sp dari telur sampai imago. Dan yang terakhir adalah mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Untuk percobaan pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan kacang hijau karena kami kesulitan menemukan kacang merah. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kacang hijau rendaman 1 malam, tisu dapur secukupnya, gelas plastik, dan kemudian adalah air secukupnya. Prosedur percobaannya adalah lipatlah tisu dapur sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher gelas plastik. Kemudian gulunglah tisu dapur dan masukkan ke dalam gelas plastik sehingga menempel pada dinding plastik bagian dalam. Kemudian sisipkanlah 6 biji kacang hijau pada gelas plastik. Kemudian tambahkanlah air secukupnya sehingga tisu dapur tetap basah, kira-kira 1/10-nya. Dan kemudian simpan di tempat terang tapi tidak terkena sinar matahari. Dan berikut ini adalah hasil pengamatannya. Pada hari pertama, akar terlihat dan biji kacang hijau mulai terangkat ke atas. Hari kedua, tumbuh akar dan batang biji mulai terangkat ke atas. Hari ketiga, akar mulai tumbuh banyak dengan panjang akar 2,5 cm dan panjang batang 6 cm. Hari keempat, akar mulai tumbuh banyak dan menyentuh air. Hari kelima, akar mulai tumbuh banyak dan batang semakin tinggi. Dan hari keenam, batang semakin tinggi, daunnya lebih banyak. Hari ketujuh, semakin tinggi dengan panjang batang 18 cm. Hari ke-8 dengan panjang 27 cm. Hari ke-9 dengan panjang 29 cm. Dan hari ke-10 dengan panjang 30 cm panjang batang. Kemudian hari ke-11 panjangnya adalah 32 cm. Dari hasil pengamatan pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan diawali dengan pembelahan sel, pembesaran sel, dan perkembangan sel tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu berupa zat-zat nutrisi yang berasal dari air, dan faktor dari luar yakni berupa cahaya matahari, suhu udara, dan kelembapan udara. Untuk percobaan yang kedua adalah pertumbuhan dan perkembangan hewan lalat buah dengan nama latin Drosophila sp. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah plastik transparan, toples sosis 3 buah, pisang hijau secukupnya, tape ketelapon secukupnya, sendok makan 1 buah, tisu dapur secukupnya, dan lalat buah sejumlah kurang lebih 9 ekor. Prosedurnya adalah haluskan pisang yang sudah ranum secukupnya dengan perbandingan 6 pisang. Kemudian campur dengan 1 tape. Campur hingga benar-benar rata dan halus. Kemudian masukkan ke dalam botol sosis masing-masing 2 sendok makan dan ratakanlah.
Kemudian masukkanlah tisu dapur yang sudah dilipat ke dalam setiap botol sosis yang akan digunakan untuk mengkultur lalat buah. Kemudian masukkan lalat yang sudah terperangkap dalam plastik dengan hati-hati. Ini adalah proses kita memasukkan lalat ke dalam botol. Kemudian kita ikat dengan karet agar lalat tidak bisa keluar, tapi tidak lupa juga kita memberikan lubang di atasnya agar lalat bisa bernafas dengan baik. Berikut adalah hasil pengamatan kami pada hari ke-0. Lalat masih sangat aktif sekali, hidup dengan baik. Pada hari pertama belum ada perubahan, tapi lalat masih hidup. Namun pada saat hari kedua lalat kami mati. Mungkin ini terlalu panas dengan lubang udaranya sedikit, jadi kemudian kita mencoba untuk mengkultur lagi untuk yang kedua kali. Untuk yang kedua ini kita coba dengan lubang udara yang lebih besar dan mengurangi konsentrasi tape. Ini pada hari pertama masih sangat aktif, namun pada hari kedua sudah mati lagi. Kami sudah mencoba mengkultur lalat buah sebanyak 2 kali dan kodaruanya kita masih gagal. Jadi kita menggunakan sumber lain untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan lalat buah sekaligus siklus hidup lalat dalam menyelesaikan laporan ini. Siklus hidup lalat yang sebenarnya adalah seperti pada gambar berikut, di mana harusnya pada hari kedua lalat itu akan bertelur, kemudian berubah menjadi larva, setelah itu berubah menjadi kepompong atau pupa, dan kemudian menjadi lalat dewasa atau imago. Prosesnya kurang lebih 7-10 hari. Dan ini adalah gambar telur lalat, ini larva lalat, kemudian ini adalah kepompong atau pupa lalat dan menjadi lalat dewasa. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan lalat buah diawali dengan proses bertelur, larva, pupa, dan imago. Proses tersebut dinamakan proses metamorfosis sempurna. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan lalat buah antara lain suhu udara, ketersediaan makanan, dan intensitas cahaya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.